Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Syafa Azhara dengan NIM 216111152 akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Evaluasi Statistik terhadap Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam Pembelajaran Daring. Adapun latar belakang dari artikel ini, yaitu pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan akibat pandemi COVID-19 yang memaksa adaptasi ke pembelajaran daring. Meskipun sistem pendidikan tradisional lebih umum, strategi ke depan menggabungkan pembelajaran luring dan daring. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mewajibkan peserta didik mendapatkan pengalaman pendidikan bermakna melalui daring. Faktor internal seperti media pembelajaran dan dukungan keluarga mempengaruhi motivasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran online. Namun, tantangan seperti koneksi internet tidak stabil memerlukan keterampilan teknologi pendidik. Meskipun demikian, teknologi dianggap kunci untuk efektivitas pembelajaran daring di semua tingkat pendidikan. Selain itu, para pendidik perlu kreatif dan mahir menggunakan platform seperti Google Classroom dan Zoom. Rumusan masalah dari artikel ini, yang pertama, apa saja tantangan dalam pembelajaran daring? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi statistik dapat memberikan wawasan dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi? Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, menyoroti peran evaluasi statistik dalam memberikan wawasan mendalam terhadap konteks pembelajaran tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pembelajaran daring. Sebenarnya, istilah daring adalah akronim yang mengacu pada pendidikan online di mana pengetahuan ditukar melalui media yang terhubung dengan jaringan internet. Sebagai bagian dari pendidikan jarak jauh, pembelajaran daring terus berusaha memberikan akses ke pendidikan yang jauh lebih fleksibel dalam hal waktu, lokasi, dan biaya. Dalam upaya ini, berbagai teknologi modern digunakan untuk memastikan bahwa pembelajaran online efektif dan inklusif memberikan kesempatan belajar bagi beragam kalangan terlepas dari batasan geografis atau keterbatasan akses fisik. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran daring. Salah satu media teknologi pembelajaran daring adalah e-learning. E-learning memberikan kemungkinan bagi individu untuk belajar secara lebih menyenangkan, praktis, dan aman tanpa terbatas waktu dan tempat. Aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran kelas daring antara lain Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet. Fleksibilitasnya membuat e-learning menjadi solusi yang tepat untuk kondisi saat ini, di mana peserta didik diharuskan mengikuti pembelajaran secara daring. Selanjutnya, tantangan pembelajaran daring. Sebagian besar pengajar dan pelajar tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran daring secara efektif yang merupakan kendala utama dalam menerapkan pembelajaran daring selama pandemi. Selain itu, tidak semua orang memiliki akses ke sumber daya yang mudah diakses. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar dan ketidaksetaraan aksesibilitas. Peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran mandiri di rumah mereka cenderung kehilangan minat dalam pembelajaran. Hal ini menggarisbawahi tantangan dalam mempertahankan keterlibatan dan motivasi siswa tanpa adanya interaksi fisik dan pengamatan langsung dari pendidik, sehingga menyoroti perlunya strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas lingkungan belajar jarak jauh. Selanjutnya, faktor-faktor efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi sangat bergantung pada infrastruktur teknologi di lembaga pendidikan. Dengan demikian, sangat penting untuk membiayai pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi untuk membuat lingkungan yang mendukung di mana internet, perangkat keras, dan perangkat lunak adalah komponen penting yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan lancar. Kemampuan pengajar dalam menggunakan teknologi mempengaruhi kualitas pembelajaran, dan pelajar dengan pengajar
yang positif terhadap teknologi cenderung memiliki pengalaman belajar lebih baik. Partisipasi aktif pelajar membuat pembelajaran lebih dinamis, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Keterlibatan konstruktif mencakup penggunaan teknologi, kolaborasi, memberikan umpan balik, dan peran sebagai pencipta kepengetahuan aktif. Selanjutnya, evaluasi statistik dalam pembelajaran berbasis teknologi. Statistik memiliki peran strategis dalam pendidikan berbasis teknologi dengan kemampuannya mengukur keberhasilan pembelajaran tanpa memerlukan pemrosesan data yang kompleks. Metodologi evaluasi statistik memberikan pemahaman tentang pencapaian kolektif pelajar melalui analisis deskriptif, memungkinkan pengajar melihat pola dalam kinerja pelajar dan mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu, evaluasi statistik dalam pendidikan berbasis teknologi membuka peluang untuk melihat perkembangan pelajar secara real-time melalui data yang dihasilkan oleh platform pembelajaran online, sehingga memungkinkan pengajar menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan individu pelajar. Kesimpulannya, yaitu pendidikan online sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 membawa fleksibilitas dan aksesibilitas. Namun, dihadapkan pada tantangan infrastruktur, keterlibatan pelajar, dan kompetensi pengajar. Keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat, atribut pengajar yang baik, dan keterlibatan pelajar aktif. Evaluasi statistik menjadi alat penting untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi perbaikan. Diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan online dengan meningkatkan infrastruktur dan kompetensi pengajar serta mendorong keterlibatan pelajar. Evaluasi statistik secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.